Hola Pak Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bro. Kita bertemu lagi Pak Bro ya di channel Awan Ayam Pak Bro. Wih Pak Bro, bulat Pak Bro ya. Salah satu pencetak ayam rawang kita nih Pak Bro. Cetak DOC nya Pak Bro ya. Lagi pada santai-santai Pak Bro mereka. Siang hari Pak Bro ya. Nah siang hari seperti ini boleh Pak Bro kasih itu daun-daun hijau Pak Bro ya. Misalnya Pak Bro malas buat potong-potong daun-daun hijau, mau daun kangkung kek, mau daun-daun singkong, lempar aja lah Pak Bro, lempar aja. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa Pak Bro ya. Mereka bisa potong sendiri Pak Bro. Daripada Pak Bro nya ribet-ribet buat potong, ya mending langsung lempar aja Pak Bro daun-daun hijaunya. Nah di video siang hari ini Pak Bro ya, di video yang lumayan cukup trik Pak Bro. Saya itu mau membahas ayam rawang lagi Pak Bro ya. Salah satu ayam asli kita nih Pak Bro. Salah satu produk lokalnya dari Indonesia. Ayam rawang kita Pak Bro ya. Wih bulat ke Pak Bro. Nah untuk project ayam rawang saya rasa sih cukup menjanjikan Pak Bro ya. Karena di tempat saya ini lumayan cukup laku Pak Bro. Kalau untuk DOC Pak Bro ya. Kalau untuk karkas saya rasa lumayan cukup juga Pak Bro. Lumayan cukup ada yang ngambil, tetapi memang porsinya itu lebih banyak di karkas ayam kampung Pak Bro ya. Kalau ayam-ayam seperti ini tempat saya ini kurang diminati Pak Bro. Tapi untuk jalur DOC itu lumayan cukup banyak Pak Bro. Lumayan cukup adalah Pak Bro ya. Walaupun gak banyak, tapi tiap minggu itu pasti saya lepas DOC Pak Bro. Nah untuk penjualan DOC, semisalnya Pak Bro itu terkendala di penjualan DOC, langkah yang biasa saya lakukan itu adalah memang menjualnya itu di toko-toko pakan Bro. Nah jadi tiap minggu itu ataupun tiap 2 minggu lah biasanya itu saya itu mensuplai ke tempat pakan Bro. Jadi mau dia itu 20 ekor, mau dia itu 30, 40 pun tetap diambil sama yang punyanya Pak Bro. Jadi caranya itu gimana Bang? Cara kita mendekati toko peternakan itu adalah toko pakan-pakan ayam Pak Bro ya. Caranya itu memang yang pertama itu sering-seringlah membeli di situ Pak Bro. Sering-seringlah Pak Bro nya itu komunikasi sama yang punyanya. Sering-seringlah Pak Bro beli, biarpun belinya cuma dua saset kecil vitamin, ya belilah Pak Bro ya. Jadi memang kuncinya itu adalah silaturahmi plus juga komunikasi Pak Bro. Jadi kita itu dalam beternak itu kitalah sebagai apa ya, sebagai marketing lah boleh saya bilang ya. Jadi komunikasi itu dalam kita berniaga itu memang cukup dibutuhkan skill Pak Bro, skill omong-omong. Jadi alhamdulillah Pak Bro, dari itu saya itu nggak pusing lagi buat lepas DOC Pak Bro. Misalnya ada pesanan dari luar ya saya pusatkan dulu ke yang pesan dari luar, baru ntar ke tempat pakannya itu di minggu berikutnya Pak Bro. Jadi nggak putus lah ya. Jadi jangan sampai putus Pak Bro. Jadi tiap minggu ataupun tiap bulan boleh Pak Bro coba minimal antarlah 20 ataupun 30 sebagai harga perkenalan Pak Bro. Mau dia itu harga berapapun ya boleh kita lepas, asalkan masuk hitungan kita Pak Bro. Misalnya di toko peternakannya itu harganya nggak masuk, jangan Pak Bro ya. Jangan ditaruh, soalnya kenapa? Kita rugi Pak Bro. Kita ruginya itu rugi jadi pakan, terus juga ruginya itu di hati Pak Bro ya. Kita itu beban buat jualannya Pak Bro. Lagi mau nelor tuh Pak Bro. Nah tuh lagi dia nelor Pak Bro. Kita tunggu aja Pak Bro ya, sambil kita oceh-oceh Pak Bro ya. Jadi memang sektornya itu penjualan ya. Penjualan ayam-ayam ini kan sektor yang pertama itu emang di telur Pak Bro. Terus juga di DOC. Terus satu lagi itu emang di karkas. Yang keempat itu memang di jalur pulet Pak Bro ya. Jalur pulet ini mungkin jalur yang memang dibilang cukup baik, tetapi harganya lumayan cukup tinggi Pak Bro. Jadi mungkin rata-rata orang lah yang membeli pulet ini yang mungkin memang punya modal yang cukup baik, dan juga mungkin udah ngebet kali Pak Bro ya. Udah ngebet lagi mau karena jalur pulet ini memang boleh dibilang cukup menjanjikan Pak Bro, terkhususnya ayam rawang Pak Bro ya. Boleh Pak Bro coba, boleh Pak Bro
coba besarkan sendiri dari kecil sampai mereka itu umur 4 bulan ataupun umur 5 bulan udah siapan buat nelor. Boleh Pak Bro coba kembang biakan. Itu harganya lumayan cukup tinggi Pak Bro. Memang peminatnya itu cukup banyak, tapi harganya cukup tinggi Pak Bro. Karena kan kalau di sistemnya hukum pasar itu kan semakin tinggi peminat, harganya pun lumayan Pak Bro ya. Wih Pak Bro, ini joper Pak Bro, joper KW kita Pak Bro ya. Hasil dari apa ya, olah ayam Pak Bro. Dapatnya ini Pak Bro. Ini yang sengaja saya besarkan Pak Bro, yang lainnya udah saya jual semua Pak Bro ya. Jadi alhamdulillah Bro ya, saya itu untuk membesarkan anak ayam ini memang terbilang cukup cukup susah juga Pak Bro. Karena tiap minggu itu alhamdulillah Pak Bro ya, biarpun gak seberapa sih penjualan di usianya, tetapi tiap minggu itu pasti ada yang pesan Pak Bro ya. Yang namanya rezeki itu mau berapapun tetap kita syukuri Pak Bro ya. Ini calon-calon penerus Pak Bro. Penerus ini si bapak mamanya itu. Nah Pak Bro, jadi ini nanti proyeknya buat kita cetak sebagai indukan sama jantan ya Pak Bro ya. Kita berbanyak lagi Bro ayam-ayam merawangnya. Memang proyeknya sih memang lumayan cukup baik Pak Bro untuk proyek ini. Untuk prospek ya, untuk prospeknya sih memang bilang cukup baik Pak Bro. Untuk ayam merawang cukup panjang juga Pak Bro ini, karena permintaan DOC nya pun lumayan cukup banyak Pak Bro ya. Boleh Pak Bro coba di tempat Pak Bro nya, misalnya laku Pak Bro ya. Kalau misalnya nggak laku jangan Pak Bro. Jadi untuk berusaha itu ataupun untuk beternak ayam itu, carilah ayam-ayam yang semisalnya cukup diminati ataupun banyak diminati di tempat Pak Bro nya. Itu kuncinya Pak Bro ya. Jadi jangan gengsi untuk beternak ayam-ayam yang memang notabene sekarang ini kan banyak ayam silangan. Wah gengsi nih Pak Bro, saya mau beli ayam inilah, mau beli ayam itu, mahal Pak Bro. Mending carilah ayam-ayam yang memang sudah banyak di tempat Pak Bro nya dan lumayan cukup laku juga Pak Bro, ternakan dan gas Pak Bro ya, sebanyak-banyaknya. Itu yang mungkin bisa saya sarankan buat Pak Bro nya Pak Bro. Jadi buat buat pemasaran ataupun buat kita itu menjual ayam, yang terpenting itu jangan gengsi Pak Bro. Sering-seringlah bertemu sama yang punya tokonya, ataupun sering-seringlah Pak Bro nya bermain ke tempat pemotongan ayam, ke pasar-pasar tradisional itu yang pusatnya Pak Bro ya. Biasanya itu kan pusatnya itu di toko-toko pakan ternak. Terus yang kedua itu di toko-toko toko-toko kelontong, misalnya buat telur, jual telur. Terus sama satu lagi itu pasar tradisional Pak Bro. Itu pasar terakhir yang seandainya di tempat yang lain nggak laku, tembuslah pasar tradisional Pak Bro, dan jalinlah kerjasama dan jalinlah komunikasi sama yang punya usaha. Insya Allah pasti ada jalan Pak Bro ya. Oke lah Pak Bro, hari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Pak Bro, bye bye.